lebih dari 4 dekade. Peran tersebut semakin kuat setelah pada 26 September 2011 dilakukan joint venture dengan Sinex Technology International Corp yang berbasis di Taiwan. Sehingga portfolio produk dan jangkauan wilayah pelayanan Sinex Metrodata Indonesia bertumbuh dengan cepat dan kualitas layanan pun semakin terpercaya, lengkap dengan infrastruktur bisnis yang dapat diandalkan. Semua itu menjadikan Sinex Metrodata Indonesia sebagai perusahaan distributor produk dan solusi teknologi informasi komunikasi terbesar di Indonesia dan berkelas dunia. Kehadiran Sinex Metrodata Indonesia menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan dengan dilandasi oleh 3 nilai penting, yaitu integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Kami berkomitmen untuk mewujudkan perusahaan ini menjadi perusahaan distribusi produk dan solusi teknologi informasi yang berkelas dunia di Indonesia. Namun demikian, penghargaan yang paling besar yang kami miliki ialah kepercayaan dari para prinsipal dan mitra usaha kami. Bersama-sama dengan mereka, kami tumbuh bersama-sama menjalin kemitraan yang luar biasa, menjadi perusahaan yang kompetitif di Indonesia. Saat ini kami dapat mewujudkan salah satu visi kami, membangun kemandirian dalam pengelolaan logistik, sehingga kami dapat menunjukkan kepada stakeholder bahwa kami sudah memiliki kompetensi utama dalam bisnis kami untuk mendukung mitra usaha dalam delivery barang yang lebih efisien. Dengan jangkauan pasar yang luas di Indonesia, SME dapat menyediakan jasa bagi para prinsipal untuk memasarkan produknya dan ikut menikmati potensi pasar yang begitu besar di Indonesia. Sebagai perusahaan distribusi terbesar dan terpercaya dengan kredibilitas perusahaan yang memiliki pengalaman lebih dari 40 tahun di bidang teknologi informasi dan komunikasi, kami terus berinovasi dan menerapkan sistem yang mutakhir dengan memiliki jaringan terluas di 20 kota dan melayani lebih dari 150 kota di seluruh Indonesia. Portofolio lebih dari 70 vendor teknologi kelas dunia, serta jaringan distribusi di lebih dari 4.500 mitra bisnis di Indonesia. Sebagai perusahaan distribusi terkemuka, Sinex Metrodata Indonesia menyediakan berbagai kemudahan bagi mitra bisnis dalam melengkapi kebutuhannya. Kami menyediakan ragam solusi dan produk teknologi informasi komunikasi terlengkap dan berkelas dunia, didukung dengan tenaga profesional dan bersertifikat. Logistik merupakan salah satu core bisnis Sinex Metrodata Indonesia sebagai distributor. Untuk itu, SME memperkuat pengelolaan logistik dengan warehouse management system yang dapat diandalkan, canggih serta mengadopsi sistem komputerisasi terkini dan juga menerapkan solusi transport management system guna mendukung proses pengiriman. Bisnis semakin berkembang, portofolio juga semakin bervariasi. Tidak hanya perangkat teknologi informasi dan komunikasi, kami juga memasarkan produk elektronik lainnya. Demikian juga dengan ragam solusi yang kami miliki, antara lain IT infrastructure, cloud, software, dan Internet of Things. Sinex Metrodata Indonesia adalah mitra bisnis terpercaya yang maju dan berkembang bersama Anda. Halo, selamat pagi untuk seluruh partner terbaik kami dan selamat datang dalam acara Evolving Your Customer Business Growth by Entrusting the Secure Transformation to the Cloud. Boleh kita beri aplaus secara virtual? Terima kasih Bapak dan juga Ibu, luar biasa. Terima kasih banyak sekaligus sudah bergabung di pagi hari ini. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, apa kabar Bapak dan juga Ibu? Baik ya, semoga dimanapun Anda berada tetap dalam keadaan sehat, salam sehat dan tetap semangat tentunya. Sesemangat saya, perkenalkan Indah Kalista yang akan menemani Anda hingga akhir acara nanti. Dan tentunya acara ini kita adakan secara virtual, tapi tidak henti-hentinya tentunya kami menghimbau untuk Bapak dan juga Ibu tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19. Jangan khawatir, acara ini pun sudah mengikuti protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi tetap aman untuk diikuti. Baiklah, dan tentunya selama rangkaian acara ini berlangsung juga Bapak dan juga Ibu dapat menyampaikan
Q&A juga. Karena hari ini acara ini tentunya berisikan banyak sekali informasi terupdate untuk Anda di tahun 2021. Wah, kira-kira solusi apa saja yang akan dibagikan untuk Bapak dan juga Ibu pada hari ini banyak ya. Dan tentunya solusi ini akan membantu potensi dari bisnis Bapak dan juga Ibu. Bukan hanya semakin berkembang, tapi juga memberikan keuntungan terutama di masa pandemi. Karena kita tahu di masa pandemi ini banyak sekali perubahan terjadi. Bukan hanya perubahan untuk kebiasaan kita, tapi juga perubahan pada perusahaan. Mulai dari tentunya penggunaan teknologi yang semakin meningkat, seperti tentunya acara yang kita ikuti pada pagi hari ini juga memanfaatkan kemajuan teknologi agar tetap bisa berkomunikasi dan juga tetap bisa bersilaturahmi dengan para partner terbaik kami tentunya dari Sinex Metrodata Indonesia. Nah, kali ini ngomongin teknologi juga, begitu banyak sekali solusi-solusi yang digunakan di era new normal. Kali ini kita akan membahas satu persatu untuk Anda. Mulai dari solusi-solusi kekinian yang nanti Anda dapat tawarkan tentunya kepada para customer. Wah, seperti apa? Jangan kemana-mana ya Bapak dan juga Ibu. Akan ada kuis dan juga door prize istimewa untuk Anda semuanya. Baiklah, rasanya tanpa berlama-lama lagi untuk Bapak dan juga Ibu yang sudah hadir dan bergabung pada acara ini, kita akan mendengarkan pertama kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak John Alexander Kawan selaku Fortinet Product Manager Sinex Metrodata Indonesia. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih Mbak Indah atas pembukaannya tadi ya. Dan pada pagi hari ini saya berharap kami dengan mengadakan webinar ini intinya memberikan insight bagi Bapak Ibu partner untuk bagaimana di tahun ini bisa meningkatkan revenue lebih lagi dengan berjualan solusi yang pagi ini kita bawakan khususnya Fortinet dan nanti Microsoft Azure. Oke, saya akan membagikan sedikit. Perkenalkan, saya John Alexander sebagai Product Marketing Manager untuk Fortinet di Sinex Metrodata Indonesia. Dan saya mau highlight sedikit, ini adalah produk portofolio dari SMI, bisa dilihat cukup banyak. Dan tahun ini sangat besar kemungkinan kita akan menambah beberapa portofolio produk lagi. Salah satu vertical solution yang difokuskan adalah network security, dan dalam hal ini kami sebagai Fortinet team terus ingin memberikan insight kepada Bapak Ibu semua, dan kami juga memiliki tim yang cukup komplit. Jadi saya mau share sedikit untuk organization chart yang baru di tahun ini untuk Fortinet team. Itu kita bisa lihat di sini secara produk rep maupun secara produk support. Kita memiliki tim yang cukup banyak, dan untuk di post-salesnya sendiri kita juga ada beberapa engineer dan kita juga dibantu oleh tim marketing dan channel. Jadi saya mau highlight bahwa dengan tim yang lengkap seperti ini kami siap untuk membantu Bapak Ibu semua untuk mempropos solusi Fortinet ke customer Bapak Ibu. Dan ini juga di backup oleh kompetensi yang tim kami miliki dengan sertifikasi NSE yang komplit dari 1 sampai 7. Kami harap kami juga bisa memberikan support mulai dari pre-sales sampai kepada post-sales kepada Bapak Ibu. Dan ini saya mau share juga demo unit yang kami miliki. Jadi untuk mempropos solusi ke customer, biasanya dari customer ingin supaya kita memberikan demo ataupun POC, dan kami di tim Fortinet SMI juga siap untuk menyediakan demonya. Dalam hal ini jika ada request dari end user Bapak Ibu semua, silakan mengkontak kami untuk nanti kami koordinasikan supaya bisa dilaksanakan POC di customer Bapak Ibu. Dan ini activities yang biasa kami lakukan dan tahun ini juga akan terus kami lakukan. Kami akan memberikan banyak program, banyak enablement maupun event-event seperti ini yang tujuannya supaya kami sebagai distributor bisa berkolaborasi dengan partner supaya kita bisa sama-sama meningkatkan revenue company
kita semua. Dan dalam hal ini juga kita coba membuat event webinar online yang mungkin agak berbeda, dengan harapan juga Bapak Ibu bisa dengan santai nanti mengikuti dari rumah ataupun yang dari kantor, dan tetap mendapatkan insight untuk sama-sama kita menambah solusi dan menambah knowledge yang kita miliki untuk kita propose ke customer. Ini slide saya terakhir, saya mau highlight bahwa untuk network security, meskipun ini slide tahun lalu, tapi masih sangat relevan dengan tahun ini. Jadi masih sangat besar marketnya di Indonesia, dan kami harap solusi yang pagi ini kami bawakan, yaitu untuk cloud security, bisa menambah portofolio solusi security yang Bapak Ibu semua bawa ke customer. Demikian yang ingin saya bagikan, dan saya kembalikan lagi kepada Mbak Indah. Selamat mengikuti webinar kami. Terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa, terima kasih sekali lagi tentunya Bapak John Alexander untuk sambutan menyapa seluruh partner terbaik kami, dan tentunya sudah disampaikan tadi, sudah dibocorkan oleh Bapak John Alexander solusi yang akan dibagikan yaitu dari Microsoft Azure dan juga dari Fortinet. Rasanya semoga tentunya dari solusi ini bisa menjawab kebutuhan dari para Bapak dan juga Ibu seputar tentang cloud dan juga security. Baiklah, rasanya tanpa berlama-lama lagi kita akan memasuki pemaparan yang pertama, dan sudah hadir bersama saya tentunya di sini untuk sosok pembicara kita yang akan membahas seputar tentang enabling success on Azure. Langsung saja saya akan mengundang kehadiran dari Bapak Jonathan Sunoto selaku Cloud Specialist Sinex Metrodata Indonesia. Oke, terima kasih Indah. Selamat pagi semuanya teman-teman partner. Saya Yonatan selaku Cloud Specialist dari PT Data Indonesia. Kali ini saya akan memberikan informasi terupdate buat teman-teman sekalian. Sebelumnya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman tim Fortinet SME yang sudah boleh join bareng gitu ya. Jadi acara kita hari ini supaya lebih atraktif, lebih banyak solusi, lebih banyak peluang lah buat teman-teman partner sekalian. Jadi tanpa berpanjang lebar lagi, kita mungkin akan langsung masuk ke dalam materi saja. Jadi memang presentasi saya hari ini adalah Enabling Success on Azure. Mungkin teman-teman yang di sana sudah familiar dengan Microsoft Azure, atau mungkin yang belum juga, nggak apa-apa, ikutin aja pelan-pelan karena di sini saya tidak ngebahas teknis sebenarnya. Jadi kalau mungkin ada teman-teman yang sudah kenal saya sebelumnya, mungkin teman-teman dari Surabaya, teman-teman dari Medan, teman-teman dari Makassar, atau di seluruh Indonesia gitu ya. Dan di Jakarta juga pastinya, ini sekarang kita mau untuk bagaimana caranya kita enable sukses bersama Azure dan juga dengan Fortinet. Oke, kita masuk ke slide yang pertama. Jadi untuk slide yang pertama memang kita mau menjelaskan ke teman-teman partner. Biasanya kan kalau yang teman-teman saya lihat di list ya, itu kan mungkin sudah main Microsoft juga ya. Tapi mungkin saya mau sedikit highlight aja bahwa misi kami adalah empower every person and every organization on the planet to achieve more. Jadi misi di sini dari bos saya gitu ya, bos gedenya gitu ya, Satya Nadella gitu, bahwa dia mau semuanya yang bersama Microsoft itu kita bisa mencapai tujuan bersama-sama. Nah, bersama hal ini juga dengan Fortinet, dengan solusi security yang sudah ada dan sudah mumpuni di dunia keamanan ya, lebih dari ya sudah dengan waktu yang cukup panjang, makanya kita saling berkolaborasi pada hal ini. Nah, selanjutnya saya juga ingin highlight sedikit mengenai bagaimana Microsoft sekarang positioning Microsoft di cloud ini. Jadi kalau kita ngomongin Azure, sebenarnya apa sih produk-produk yang Microsoft atau layanan apa sih yang ada di Microsoft gitu? Bisa dilihat di layar Bapak Ibu bahwa di kami itu, terutama di Sinex Metrodata Indonesia, di dalam layar tersebut itu kami bisa mengenable atau kita membantu setiap partner dan customer untuk mengenable solusi-solusi ini. Microsoft 365 sebagai productivity, Dynamics 365 untuk bisnis apps, lalu juga untuk GitHub bagi teman-teman developer, lalu untuk Power Platform untuk yang membantu setiap proses bisnis. Juga semua platform itu layernya adalah dengan menggunakan Microsoft Azure. Nah, dari Microsoft Azure ini pun kita juga mempunyai landasan yang utama, yaitu adalah sebagai security, compliance, dan identity.
di mana itu sebagai landasan utama kami ketika menjalankan sebuah layanan. Bisa dibayangkan kalau dalam suatu layanan cloud atau layanan apapun lah ya, kita tidak ada security-nya, tidak ada peraturan compliance-nya, juga tidak ada identity-nya. Ya, bisa dibayangkan, misalkan saya ambil contoh, mungkin yang udah orang tahu ya, kita misalkan naruh uang di bank gitu misalkan. Kenapa kita harus taruh uang di bank? Mungkin kalau kita ngomong itu tahun 60, tahun 50, saya akan lebih percaya taruh di embel atau dikubur di tanah, atau paling nggak taruh di bawah bantal, itu adalah salah satu yang paling aman. Tapi kalau kita ngomong di zaman sekarang, semua orang sudah berubah, bahkan menjadi bank digital. Kita tahu uangnya sekarang cukup bawa handphone. Lebih baik ketinggalan dompet dibanding ketinggalan handphone. Ya kan ya, kalau di zaman sekarang. Tapi kalau di zaman dulu ketinggalan dompet, pusing rasanya. Kalau zaman sekarang ketinggalan handphone, tapi dompet masih ada, itu lebih pusing lagi. Jadi zaman semakin bergeser, semakin banyak perubahan yang terjadi. Nah, selanjutnya saya akan sedikit review atau sedikit flashback lagi. Jadi sebelum saya masuk ke dalam inti daripada presentasi saya hari ini, saya mau kita coba flashback lagi. Mungkin kalau teman-teman dulu yang pernah dengar presentasi saya soal digital transformation di tahun 2018 kalau nggak salah, 17 atau 18 gitu ya. Nah, sekarang saya juga mau sedikit highlight mengenai social media atau social networking sites. Jadi kalau teman-teman lihat di layar nih ya, misalkan lihat di layar gitu ya, itu ada perjalanan tuh dari setiap sosial media yang ada. Bisa teman-teman masih ingat flashback sedikit, teman-teman yang masih angkatan Friendster mungkin bisa diacungkan tangannya, teman-teman. Masih ada angkatan Friendster? Nggak ada? Atau masih yang pakai Friendster mungkin? Ya sudah tidak mungkin ya, karena juga layanannya sudah dimatikan. Friendster awalnya sangat booming di tahun 2000 awal. Jadi saya ingat banget tuh dulu saya juga zaman yang sangat menikmati Friendster. Dari Friendster yang standar, Friendster ganti latar belakangnya, lalu kita get friend, lalu kita juga stalking, bahasa sekarang stalking gitu ya. Kalau zaman dulu kita kepo, bisa dibilang kali, kita cari tahu teman dan lain sebagainya. Itu kalau kita ngomongin Friendster di 2001. Masuk jalan pelan-pelan 2002, LinkedIn itu sudah terbentuk di 2002. Lalu ada Flickr dan Facebook di tahun 2004. Jadi Facebook cukup booming waktu pertama kali muncul, saingannya Friendster saat itu. Saya berjalan pelan-pelan, Twitter masuk di 2006. Lalu yang cukup menggempakan dunia sosial untuk chatting adalah WhatsApp. Waktu itu di situ BlackBerry Messenger tidak ada. Jadi waktu sebelum zamannya WhatsApp saya ingat banget kalau kenalan sama teman atau mungkin kenalan sama partner gitu ya. Maaf Pak, maaf Bu, PIN BB-nya berapa ya gitu ya. Mungkin kalau sekarang saya tanya PIN BB-nya berapa ketawa kali ya. Pak masih pakai BB Pak? Padahal blok BlackBerry itu belum lama juga loh. Paling kayaknya 10 tahun yang lalu lah kurang lebih ya. Lalu kalau kita masuk lagi ada satu aplikasi yang cepat dulu cukup booming namanya Pet, sekarang sudah nggak ada bahkan. Jadi dulu Pet itu saya ingat kalau buat istilahnya tanda kutip pamer kita udah di suatu tempat gitu ya. Jadi kita check in di mana itu pakai Pet. Pelan-pelan Pinterest juga mulai berkembang di tahun 2010, lalu ada Tinder 2012, Telegram mulai muncul 2013 sebagai saingannya WhatsApp. Lalu juga selain itu yang tadi saya bilang ada beberapa layanan sosial media juga yang akhirnya kandas di tengah jalan atau harus tutup. Dan yang sekarang kita lagi gandungi adalah TikTok, udah pasti. Karena semakin ke sini saya lihat juga banyak sekali antusiasme teman-teman juga bermain TikTok. Nah, kalau kita lihat dari perjalanan ini bisa kita sedikit rasakan atau kita simpulkan betapa sudah cukup panjangnya kita berjualan di dunia ya. Saya yakin teman-teman di partner semuanya dulu mengenal Microsoft sebagai jualannya adalah jual license, jual putus gitu ya. Boleh dibilang seperti itu. Oh, pokoknya saya beli Office, beli Windows dan lain sebagainya. Saya cukup beli ini, beli itu, selesai. Tinggal nanti ke customer cari Bapak Ibu sebagai seller, lalu seller juga cari ke kami harganya terbaik untuk beli license. Nah, tapi untuk berkesinambungannya atau bisnis point ini apakah bisa berjalan dengan baik? Nah, ini yang menjadi challenge kita dan kita harus grab kesempatan tersebut. Saya akan masuk ke slide selanjutnya. Oke, di slide saya selanjutnya ini bisa dilihat ada sebuah grafik yang menjulang tinggi ke atas gitu ya. Jadi ini saya mau review revenue dari Zoom, platform yang Bapak pakai saat ini, Bapak dan Ibu pakai saat ini ya. Platform Zoom ini kalau bisa dilihat gitu ya dalam dollar million gitu ya. Di tahun 2018, jadi kalau untuk baca data ini, saya ngambil datanya dari businessapps.com gitu ya. Kalau si Zoom itu misalkan FP 2018 berarti kalau di dunia nyata kita tuh 2019 dan seterusnya kemungkinannya. Nah, di sana bisa dilihat data waktu itu 2018 ya, ini masih jauh dari pandemi gitu dan kita nggak tahu kapan pandemi. 2018 itu 121,5. Lalu masuk di tahun berikutnya melonjak tajam lebih dari 100% ke 330,5. Dan bayangkan Bapak Ibu di tahun 2020 mereka melonjak lebih tajam lagi 100% lebih ke
22,7. Bisa dibayangkan waktu itu yang dulunya adalah nggak kepikiran orang pakai online conferencing, sekarang hampir semua, dan hari ini kita juga menggunakan platform online conferencing. Bisa dibayangkan sekarang ini sudah jauh sekali berbeda ketika kita harus bertemu orang, meeting dan sebagainya. Nah, nggak asik rasanya kalau saya nggak ngebahas juga dari produk Microsoft itu sendiri ya, karena kan hari ini kita juga ngebahasnya Azure gitu dan Microsoft. Kita ngebahas dari sisi Microsoft Teams. Jadi kalau Teams itu adalah platform untuk seperti ini, sama kayak si Zoom ini. Bagaimana revenue dia dalam billion. Jadi kalau Microsoft Teams ini nggak bisa dipisah ya. Jadi Teams ini tuh adalah gabungan dari 365, gabungan dari Teams, gabungan dari Dynamic. Nah, bisa dilihat di sini angkanya 2018 itu dia di 30 billion. Di tahun 2019 itu 35 dan di tahun 2020 fiscal year-nya itu mencapai 49. Meningkat lebih tajam di tahun-tahun sekarang. Bisa kepikiran nggak Bapak Ibu mulai masuk nggak? Jadi saya mulai masuk prolog adalah sekarang itu bisnisnya sudah geser betul-betul memang sudah di depan mata dan harus berjalan, yaitu dengan cloud gitu. Jadi kita nggak bisa pungkiri lagi kalau harus, oh iya Pak kita masihnya ini soalnya on premise begini. Kita tidak bisa lagi mengubah dan menahan kebutuhan dari sisi customer. Customer zaman sekarang semuanya butuh yang cepat, dinamis, dan mudah untuk digunakan. Nah, salah satunya apa? Bisa menggunakan Microsoft Azure. Nah, kita akan lanjut juga apa yang kita dengar dari sisi customer gitu. Mungkin ini terutama di Bapak Ibu kali ya. Karena kan kalau di Bapak Ibu kan sebagai yang langsung tangan kanannya customer, boleh dibilang gitu ya, tangan kanannya customer. Apa sih yang kita dengar dari customer? Misalkan kita butuh yang costingnya hemat budget, ya kan, to realize cost benefit. Apa sih manfaatnya? Atau kita juga membutuhkan untuk cloud skill effectively. Jadi mungkin saya ingat banget waktu pas pandemi ini, saya ada teman di bagian lembaga sertifikasi dan training, dia bilang itu banyak banget menerima permintaan untuk training online saat itu. Jadi meningkat mau platform apapun. Jadi nggak cuma Azure, nggak cuma 365, tapi dengan platform-platform lain pun juga demikian. Lalu juga kita pernah mendengar pasti dari customer, kita membutuhkan unique security and compliance requirement. Nah, ini yang saya akan highlight lebih detail di acara hari ini. Jadi teman-teman partner yang hari ini sudah gabung, sudah join, ini sangat tepat sekali karena kita hari ini akan memang membawakan solusi benefit dan unique security dan compliance bersama Fortinet gitu ya. Dan kami Sinex Metadata Indonesia satu-satunya distributor yang menyalurkan solusi Azure dengan Fortinet. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mungkin coba nih ya ke kiri, ke kanan dan sebagainya, itu nggak akan menemukan solusi lagi sebagus dan sekuat dengan Microsoft Azure bersama Fortinet. Nah, ini yang kita dengar dari customer. Kita langsung masuk ke slide selanjutnya. Ini adalah contoh customer Microsoft Azure. 95% tergabung atau tercatat di Fortune 500. Fortune ini adalah sebuah majalah. Jadi untuk kalau Bapak Ibu mungkin sering dengarnya dulu majalah untuk yang wah orang terkaya di dunia, nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan sebagainya. Nah, di sini kalau untuk Microsoft untuk Fortune 500 ini adalah perusahaan yang betul-betul masuk dalam list 500 top di dunia dan mereka 95%-nya adalah customer Microsoft Azure. Bisa dibayangkan Bapak dan Ibu sekalian, para reseller kami gitu ya, bisa kasih contoh atau kasih ke customer, wah ternyata untuk yang pengguna Azure tuh 90% logo-logo itu loh. Bahkan Bapak Ibu bisa screenshot nih ya, logo-logonya nih ya. Ada 3M, ada Coca-Cola, ada HP, ada apa namanya, MetLife di bidang insurance, ada Starbucks bahkan yang setiap hari kita mungkin dulu sebelum pandemi kita sering ngopi kali ya, di sana nongkrong dan sebagainya. Itu semuanya adalah pengguna Microsoft Azure Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong nanti ke customer, mereka akan langsung cloud dan Azure itu adalah satu kombinasi yang pas. Apalagi nanti kalau ngomongin security-nya dengan kombinasi dengan Fortinet gitu. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke slide ini. Jadi kalau misalkan di tadi adalah untuk list customer, nah kalau yang di sini adalah untuk solusi atau cloud and IoT solution portfolio yang dimiliki oleh Sinex Metadata Indonesia. Saya selaku cloud spesialis, jadi memang selain Azure, kita juga ada solusi-solusi lain. Jadi saya dari divisi cloud dan IoT, Bapak Ibu. Jadi hari ini memang diundang khusus, diajak join sama teman-teman Fortinet gitu ya. Jadi selain dari Fortinet itu sendiri, kita combine solusinya, kita juga punya solusi yang lain Bapak Ibu. Misalkan kalau untuk dokumen management system, itu ada Teodoku, misalkan untuk apa namanya video management system, kita visitor management system, ada TGS, lalu juga kalau kita butuh misalkan untuk Agriculture, nah itu kita ada Spatanak. Kalau untuk omnichannel, kita juga punya Kiskas, punya TapTalk, dan lain sebagainya. Untuk IoT, kita adalah salah satu the best. Kemarin kita baru dapat piala ya, kalau saya nggak salah baca di internal memo.
kita kemarin dapat penghargaan untuk Intel sebagai the best distributor di Indonesia untuk kategori Intel, dan kita juga punya solusi untuk VDI dengan Citrix bareng, ataupun kita ada solusi ERP dan CRM dengan Microsoft Dynamics dari awal sampai akhir ya. Jadi bukan cuma jual license, tapi sampai implementasinya, bahkan trainingnya. Itu semua kita punya lengkap di divisi saya atau di divisi kami ya, Cloud dan IoT Solution. Nah, bocoran aja Bapak Ibu, mungkin ini bisa diingat-ingat, jadi nanti buat bahan quiz gitu ya. Jadi bisa diingat-ingat dulu gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, masuk ke dalam Journey to the Cloud. Jadi kalau misalkan tadi kita, saya mungkin prolognya agak panjang gitu ya. Wah, ini tadi Pak Yonatan ngomongnya panjang banget nih ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Journey to the Cloud, awalnya mungkin Bapak Ibu adalah menggunakan pengguna on-premise atau customer-nya adalah pengguna on-premise. Lalu kita akan coba lift and shift mereka dengan menggunakan IaaS atau Infrastructure as a Services. Lalu masuk setelah IaaS, kita akan coba berjalan lagi lanjut dengan low code. Jadi low code atau dengan serverless yang mungkin sekarang terkenal tuh kayak container dan sebagainya. Nah, ini adalah journey-nya. Bagaimana cara untuk membantu setiap Bapak Ibu gitu. Oh Pak, kalau saya biasanya katamnya hardware Pak. Oh Pak, saya katamnya ini Pak, dan atau Pak Yonatan bisa nggak sih tolong dibantu bagaimana caranya kita bisa journey to the cloud. Nah, ini sesinya. Ini yang informasi yang sangat penting atau informasi yang sangat berguna dan bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana caranya kita masuk dalam path-nya? Yang pertama, apa tujuannya dulu? Successfully achieve cloud value, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengadap cloud journey sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, bagaimana kita mengadopsi cloud dengan path yang jelas gitu. Jadi tiga cara gitu ya yang bisa kita gunakan untuk bagaimana awalnya journey to the cloud. Nah, selanjutnya bagaimana caranya Microsoft atau Synnex Metadata Indonesia membantu setiap Bapak Ibu untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, pertama kita untuk fundamentalnya, dasarnya gitu ya, dasarnya untuk merealize cloud value, kita bisa proven guidance dan toolsnya. Jadi kita harus proven dulu nih, guidance sama toolsnya tuh pakai apa. Nah, nanti di slide selanjutnya tuh saya kasih informasi ya. Yang kedua adalah learning resources-nya, cara belajarnya dari mana gitu kan. Biasanya saya yakin dulu kalau kita zaman sekolah, kita nggak hanya berpatok dari buku cetak. Kalau zaman saya sih masih pakai buku ya. Kalau zaman anak sekarang sih pakainya ini Zoom gitu kan ya. Pakainya search engine, nanya tinggal cari ini. Kalau zaman saya dulu masih main tuh perpustakaan, masih cari tuh koran, masih cari tuh kamus gitu kan. Kalau belajar bahasa Inggris dulu nggak bisa tuh pakai alat canggih mahal itu. Dulu saya ingat kayaknya ada translator-nya deh. Tapi kita harus pakai kamus. Nah, learning resource-nya itu penting. Gimana kita sumber belajar. Dan yang terakhir adalah partner dan program. Nah, ini program yang buat partner tuh apa kelebihannya Microsoft dan Synnex Metadata Indonesia. Jadi tiga hal ini yang akan kita bahas dan kita bantu buat ke teman-teman partner. Dari guidance-nya, dari tools-nya, learning resource-nya, terus juga partner programnya. Jadi antara sinergi dari Microsoft, Synnex Metadata, dan juga reseller, teman-teman kami sekalian, untuk membawakan solusi ini. Gitu. Oke, saya akan coba lanjut. Nah, ini adalah solusi yang bisa kita tawarkan. Bapak Ibu mungkin karena ini online gitu ya, mungkin bisa sambil searching Microsoft Cloud Adoption Framework for Azure, sama di Microsoft Azure Well Architected Framework gitu. Nah, di sini itu di sini dijelaskan sangat banyak pattern-nya. Contohnya seperti ini. Jadi pattern-nya adalah kita mulai dengan defense strategi dari planning, lalu juga kalau misalkan dari plan-nya sudah oke, lalu kita ready solution. Contohnya jadi hari ini. Jadi hari ini Bapak Ibu sebenarnya kita sudah masuk ke tahap planning bersama Fortinet dan kita menyiapkan ready solution untuk setiap Bapak Ibu untuk mendoa ke customer. Lalu kita adopsi, bisa dengan migration atau kita innovation, lalu dengan governance compliance, lalu kita manage operation. Jadi betul-betul ini adalah Microsoft Cloud Adoption Framework for Azure. Dibantu jadinya. Kita membantu setiap teman-teman Bapak Ibu sekalian, partner gitu ya, supaya nggak sendiri, oh Pak, kita gimana cara defense strateginya ya? Oh gimana Pak kita planningnya ya? Tenang, Synnex Metadata, seperti tadi Pak John di awal bilang, pas jelasin struktur, kita membantu end-to-end, dari awal sampai akhir Bapak Ibu. Jadi jangan takut kayak ditinggalin pacar gitu ya, pasti kita bantu terus, sampai pelaminan kalau kata orang gitu ya, sampai pelaminan sampai sudah jalan gitu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana dengan Well Architecture. Jadi kalau dengan Microsoft Azure Well Architect Framework, itu kita menekankan yang pertama adalah di cost optimization. Kita ada fitur itu. Lalu untuk operational excellence. Lalu juga ada performance, efficiency, reliability, dan security. Seperti bisa dilihat di lingkaran situ ya. Jadi kita mengadopsi semuanya. Gitu. Nah, apa saja sih yang Microsoft berikan gitu ya mengenai ini?
Yang pertama adalah tadi saya sudah bilang untuk secara billing kita ada Azure Cost Management dan Billing. Lalu juga untuk forecasting kita ada Azure Pricing dan TCO Calculator, Total Cost Ownership Calculator. Untuk optimization workload kita juga ada Azure Advisor. Ini sangat membantu sekali Bapak Ibu ketika kita menjalankan aplikasi atau kita menjalankan services di atas Azure. Dan juga untuk kontrol spending kita juga ada Adoption Framework seperti yang tadi gitu. Nah, terus kalau untuk belajarnya di mana Pak Yonatan? Yang kayak tadi yang pilihan kedua. Oh, simple, cukup masuk ke microsoft.com/learn. Di situ semuanya lengkap ada. Dan free, Bapak Ibu. Yang penting free-nya dulu nih. Tapi free-nya bukan yang kacang-kacangan loh kalau ada Microsoft. Kita bisa belajar benar-benar sampai kayak hands on. Tujuannya untuk apa? Untuk kita self-paced learning. Pet ya. Jadi kita belajar, kita pelan-pelan kita coba gitu kan. Ibarat kata kayak kalau ngajarin anak gitu kan ya, kita mulai dari dia mangkak, dia nanti mulai berjalan, dia pecicilan lari sampai dia bisa lari sendiri. Nah, itu tujuan kita Bapak Ibu. Dan Pak, kita tapi butuh guidance Pak dari mungkin dengan bahasa Indonesia karena itu bahasa Inggris. Oh, silakan hubungi kami ke Sinex Metadata. Kami siap membantu Bapak Ibu untuk hal tersebut. Terus juga yang mau saya highlight di sini adalah cloud journey-nya. Kita di sini adalah salah satu fitur penting atau ada layanan penting di Sinex Metadata yaitu adalah Microsoft Consulting Services. Ya, jadi kalau di sini kalau misalkan Bapak Ibu mungkin bingung dan sebagainya, kita ada Microsoft Consulting Services gitu ya. Atau mau consulting ke SME pun kami juga siap membantu. Untuk Azure Migration Program pun kita juga ada. Jadi nanti bagi Bapak Ibu minat, oh Microsoft Azure tuh ada program migrasi apa ya? Nanti silakan hubungi ke kami gitu ya, kontak ke tim Metadata, Sinex Metadata untuk kita kasih kayak kita sudah punya portofolionya, kita sudah punya flyer. Jadi kita tinggal info ke partner, ini loh yang sudah dipunyai solusinya dan sebagainya gitu. Nah, itu jadi garis besar ya 3 tadi, Proven Guidance and Tools-nya, lalu Learning Resources-nya, juga partner dan programnya. Jadi memang ke depan kita memang selalu mencoba selalu untuk membantu setiap partner to achieve more sesuai dengan mission-nya dari Microsoft gitu. Nah, mungkin waktu saya udah nggak banyak gitu ya, jadi mungkin saya agak percepat gitu ya. Ini kalau kita ngomongin soal keamanan Microsoft, mungkin Bapak Ibu sudah familiar lah. Microsoft Azure itu sudah invest 1 billion, lalu juga punya 3.500 cyber security expert. Jadi kalau misalkan taruh data di Azure atau enggak Bapak Ibu, ya kita sudah invest. Yang kedua, untuk compliance nggak usah takut Bapak Ibu. Kita memiliki 90 lebih compliance offering. Dan bisa dicek dari link itu, saya ada taruh link di bawahnya. Mungkin ketik aja di search engine kali ya, Azure Compliance gitu. Terus juga kita juga secara region atau kita secara data center, kita punya 60 lebih Azure region di seluruh dunia. Nanti akan jadi pertanyaan, Pak Yonatan, kapan Microsoft buka data center di Indonesia? Tunggu tanggal mainnya, gitu ya. Lalu untuk compliance di situ di total ada 91 gitu ya. Jadi memang kalau mau tahu atau mau tahu apapun di Azure gitu, kita sebenarnya sudah very secure gitu. Plus nanti juga ditambah lagi dengan solusinya Fortinet. Bagaimana nanti arsitekturnya, bagaimana cara pakai di Azure-nya, itu nanti akan bisa didemokan ya. Jadi nanti dari tim Fortinet akan kasih penjelasan, kasih demo gitu ya. Dan nanti semoga bisa ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kita bisa follow up menjadi Opti menjadi close deal gitu. Nah, saya summarize presentasi saya kali ini untuk enable on Azure gitu ya, sama application-nya. Ini nanti mungkin karena ada tulisan download, ada linknya, saya akan berikan PDF ke setiap para peserta gitu ya. Jadi saya bentuk PDF supaya bisa diklik gitu ya. Mulai dari starting point-nya seperti apa, dedicated expertise seperti apa, nanti saya akan kirimkan. Nah, next step-nya adalah kalau untuk enable ClearPath-nya itu nanti bisa dimulai dengan ak.ms/adopt/journey tracker. Jadi supaya kita ada trackernya ketika kita menjalankan adopsi ini. Oke, itu aja presentasi saya pada hari ini. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu sekalian. Salam cuan. Luar biasa, terima kasih Bapak Jonathan, itu tadi sudah disampaikan secara lengkap, selengkap-lengkapnya tentunya ya, seputar tentang Microsoft Azure. Dan memang ya, seiring perkembangan zaman ya, Bapak Jonathan, kebutuhan cloud semakin meningkat. Ini dia. Tapi jangan kemana-mana dulu Pak Jonathan, karena kita akan memberikan kesempatan nih untuk Bapak dan juga Ibu yang memiliki pertanyaan seputar tentang Microsoft Azure. Boleh ya? Boleh banget. Boleh banget dong. Biar lebih jelas, jadinya biar lebih jelas. Benar. Nanti kita akan bantu jawab. Jadi teman-teman yang mau bertanya silakan, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan gitu ya. Kita akan langsung jawab. Baik.
Baiklah, langsung sampaikan saja pertanyaan Anda pada kolom Q&A. Baiklah, kita tunggu ya Bapak dan juga Ibu ya. Tadi Oke. sudah diceritakan secara jelas dan juga tentunya dari Sinex Metro Data Indonesia pun akan membantu. Pure 100% dibantu ya. Betul, 101% kalau bisa. Waduh, Kita pokoknya lebihin 1% ya. udah lebih 1%-nya. Iya. Akan membantu untuk Anda bagaimana juga agar lebih mudah lagi nih. Tentunya bisa menawarkan pada para customer juga ya nggak sih? Dan tentunya di sini kalau misalnya tadi sempat Pak Jonathan juga cerita nih dari Sinex Metro Data Indonesia juga khususnya untuk Azure ini memberikan benefit untuk Microsoft Consulting Services. Nah, benefit itu dari benefit-benefit itu. Oke, Indah. Wah, ini bagus sekali pertanyaannya ya. Iya. Dari kalangannya mungkin bukan non IT gitu ya, nanya Betul. soal consulting gitu ya. Betul. Mungkin Indah dulu kalau pernah ikut, kalau misalkan dulu mau persiapan nikah gitu ya, itu ada IO-nya atau mungkin WO. Nah, ada WO. WO, gitu ya. iya Nah, betul. consulting service ini sebenarnya mirip kayak WO, boleh saya analogikan. Oke. Jadi kalau misalkan di Microsoft Consulting Service itu artinya kalau mungkin teman-teman ini kenapa saya dari temanya nikah-nikahan ya supaya gampang gitu ya. Pasti ada wedding organizer gitu ya atau kita ada planning. Nah, ketika kita planning biasanya kita akan menyiapkan seluruh kebutuhannya, mulai dari budgetnya, mulai dari juga kita di tempatnya di mana, terus juga nanti siapa yang mau diundang. Nah, Microsoft Consulting Service pun analoginya seperti itu. Mulai dari kebutuhan, misalnya ada customer kebutuhannya security gitu ya, atau saya ada kebutuhannya backup, saya ada kebutuhannya ini itu. Nah, bagaimana kita menjembatani itu dengan prinsipal? Biasanya kan, hubungi prinsipal susah, hubungi prinsipal nih waktunya lama jawabnya. Nah, ini yang kita bantu jembatani. Kami sebagai Microsoft Go Partner gitu ya, Sinex Metro Data Indonesia akan siap membantu teman-teman partner. Jadi enablement-nya itu dalam bentuk pre-sales consulting. Ya, dan itu tidak dipungut biaya Bapak Ibu, makanya bisa kontak kita nanti akan bantu lebih jelasin lagi ke teman-teman partner sekalian. Gitu Indah jawabannya. Oke, jadi seperti itu cara mendapatkan benefit sebagai para partner. Betul. Bisa kontak aja langsung Bisa ya. kontak, tapi jangan WO ya. Iya, nanti Jonathan dikira jadi wedding organizer. Soalnya dari ngobrolnya seputar jodoh dan nikah ya. Iya. Baiklah, dan tentunya sepertinya sudah ada pertanyaan-pertanyaan masuk juga. Boleh kita bacakan ya Pak Jonathan. Silakan. Ya. Pertanyaannya ini dia dari Bapak Asep. Pertanyaannya bagaimana menjadikan jaringan Fortinet tersebut aman nih dengan Microsoft Azure. Oke, Pak Asep, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi bagaimana Fortinet ini aman gitu ya bersama Microsoft Azure? Karena di sini nanti mungkin teman-teman Fortinet akan lebih detail jelasinnya ya, karena nanti akan ada demo Pak Asep. Jadi tapi kalau secara garis besarnya adalah seluruh layanan bagaimana dengan Fortinet dan Azure itu saling kombinasi dan memberikan keamanan. Itu nanti kita ada beberapa fitur, contohnya kayak seperti routingnya, lalu juga untuk VPN gateway-nya, lalu juga untuk tadi kita secara sertifikasi untuk datanya juga ISO-nya udah paling tinggi, lalu juga layer data center juga yang tertinggi. Nah itu yang menjadi istilahnya kepercayaan gitu ya. Kalau data kita tahunya percaya dimanapun itu udah pasti udah tenang gitu. Contoh kayak tadi saya misalkan kayak bank. Kalau saya udah tahu banknya misalkan oke, ya udah pasti kita tenang tahunya. Gitu Indah. Benar banget, setuju sekali Pak Jonathan. Baik, semoga terjawab Pak Asep ya. Baiklah, kita akan masuk lagi. Boleh ya? Masih boleh ya? Oh boleh. Boleh dong. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Brian ya. Pak Brian bertanya bagaimana hybrid cloud migration dari solusi backup ke tab ke Azure Archive Storage. Oke, luar biasa pertanyaannya. Agak keluar dikit dari teknis, keluar dikit gitu, tapi nggak apa-apa. Gini, tadi dengan Pak Brian ya tadi jawaban Bapak ya. Nah, untuk backup back kita di Microsoft Azure kita ada namanya Azure Data Box. Jadi Azure Data Box ini kita nanti akan bisa sewa sebuah storage gitu ya. Lalu kita nanti akan kirimkan ke data center tempat user atau customer. Nah, untuk jumlah size-nya gitu ya, jumlah size-nya itu nanti terbatas gitu memang. Maksudnya nanti kita harus ada assessment dulu gitu ya, ada assessment terlebih dahulu. Baru nanti kita akan membantu kebutuhan tersebut. Tapi kalau ditanya bisa atau enggak, ya jawabannya bisa. Jawab ya, semoga Pak Brian bisa. Pokoknya apapun bisa bersama dengan Harus Microsoft bisa. Azure, harus Iya. bisa dong. Baiklah, dan pertanyaan berikutnya dari Bapak Wasono di Rahmanto. Apakah sudah ada lokasi data center Azure di Indonesia nih Pak Jonathan? Sudah ada belum Pak? Untuk data center, Mm-mm. kalau ngomong lokasi ya sudah ada. Ah, udah ada ya? Iya, tapi kalau dibangun di mana kata Microsoft masih rahasia gitu. Oh. Jadi tunggu aja, karena kan tahun lalu kan kita ada acara DevCon di tahun 2020 waktu itu ada Pak Satya Nadella datang, kebetulan ketemu presiden kita, Bapak Joko Widodo. Nah saat itu sebenarnya lagi ngomong ini tuh, mau di mana dan di mana.
Jadi hostnya sudah ketemu di mana lokasinya. Dan untuk pertanyaan kedua, Pertanyaan keduanya adalah Ada. apakah ada spesifik sertifikasi khusus Azure? Oke, ini untuk spesifik sertifikasi Azure ada. Jadi untuk patternnya sebenarnya nanti mungkin Pak Wasono bisa, maaf tadi dengan Betul, pertanyaan Pak tadi, Wasono. Pak Wasono ya, itu nanti saya akan kirimkan linknya untuk sertifikasi Azure. Tapi pada dasarnya kita ada 3 layer, fundamental, lalu juga kita ada spesialis dan ada yang expert. Nah, untuk yang basic kita bisa ngambil Azure 900, lalu untuk nanti spesialisasi berbagai macam gitu ya, nanti dia kayak layer keduanya, dan di layer ketiga atau di bintang 3 itu adalah kita sebagai expert di bidangnya. Baiklah, seperti itu. Semoga terjawab Bapak Wasono ya. Pertanyaan berikutnya juga sudah masuk nih Pak Oke. Jonathan dari Ibu Debbie. Untuk Fortinet ini berapa persen ya tingkat keamanannya? Ini Fortinet ya. Oh, itu Fortinet ya, tapi nggak apa-apa, bisa saya bantu jawab. Jadi kalau misalkan Fortinetnya running di atas Azure gitu ya, itu kita SLA-nya itu di Microsoft Azure 99,90%. Jadi kalau misalkan nanti dengan fitur tambah high availability, maka menjadi 99,95 gitu. Tapi nanti untuk ini tim Fortinet yang bisa jawab kali ya. Tapi kalau di Azure tadi 99,9%. Seperti itu. Terbukti. Wah, luar Iya. biasa. Semoga terjawab Ibu Debbie. Baiklah, sepertinya karena keterbatasan waktu Pak Jonathan, Iya nih. kita akan ngomongin tentang security nih. Biar Betul. kolaborasi antara Azure dan juga tentunya dengan Fortinet semakin maksimal Betul. untuk menjawab kebutuhan dari perusahaan para customer Bapak dan juga Ibu. Kita langsung saja kalau begitu Bapak Jonathan, kita akan masuk ya ke pemaparan kedua, yaitu seputar tentang Fortinet Cloud Security yang akan disampaikan oleh Bapak Ari Farurozi selaku Fortinet Consultant Product Support Sinex Metrodata Indonesia. Halo, selamat pagi teman-teman partner sekalian. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Arif Faruroji, research dari PT Sinex Metrodata Indonesia. Di sini saya akan coba mempresentasikan Fortinet tentang cloud security solusi. Bisa kita lihat di gambar ini, source dari company data saat ini, Fortinet adalah perusahaan nomor 1 cyber security di dunia. Dia telah leading di semua evolusi dari security. Bisa kita lihat market cap-nya dari Fortinet sendiri saat ini udah 22,5 billion, billing di tahun 2019 dia sudah 2,6 billion, dan dia sudah mempunyai paten lebih dari 660 paten dan bisa disebut dia top inovator. Untuk shipment seluruh dunia dia sudah mencapai 30%. Customer di seluruh dunia pun dia sudah lebih dari 455.000. Produk lain untuk cyber security dia sudah lebih dari 30. Kenapa bisa lebih dari 30? Karena saat ini Fortinet adalah DNA-nya adalah security. Bisa kita lihat saat ini di tahun 2020 itu workload untuk ke arah cloud sudah mencapai 83%. Dan IT profesional itu sudah mulai concern tentang security di cloud sekitar 63%. Dan security untuk cyber security teams dia sudah mencapai 20% untuk tahun inilah. Bisa kita lihat di sini FortiGate VM Security Competitive Landscape. FortiGate VM hanya satu-satunya virtual enterprise firewall yang support seluruh all major public cloud platform. Bisa kita lihat di sini Fortinet sudah support dengan top public cloud marketplace
Contohnya AWS, Azure, GCP, OCI, dan IBM. Dan dia juga sudah support top 3 hypervisor. Contohnya ESX, Hyper-V, KVM, dan sudah support juga top 4 SDN platform. Bisa kita lihat di tabel sebelah kiri, vendor-vendor security yang lain itu belum semua support untuk top public cloud marketplace maupun di top 4 SDN platform. Contohnya Cisco, dia hanya support AWS, Azure, tetapi tidak support GCP dan IBM. Berikut adalah cloud security solution dari Microsoft dan Azure. Microsoft Azure dan Fortinet. Semakin banyaknya perusahaan saat ini yang mengarah ke digital, berarti semakin pula banyaknya yang mengarah ke public cloud. Untuk memperluas data layanan ataupun memperluas data center dari mereka. Di sini FortiGate ada solusi untuk di sisi Azure dan Fortinet. Azure sendiri saat ini ya hanya untuk memprotek dari sisi layanan infrastruktur Azure sendiri, tetapi tidak memprotek dari sisi environment yang berada di Azure. Contoh-contohnya seperti kita bikin suatu VM di dalam Azure, kita bikin Exchange, ataupun kita bikin file sharing, ataupun kita bikin aplikasi berbasis web. Itu kita hanya bisa yang memprotek adalah sisi FortiGate-nya sendiri, atau kita membutuhkan FortiGate untuk memproteksi di situ. Nah, di sini bisa kita lihat produk Fortinet yang berada di marketplace di sisi Azure. Kita bisa lihat FortiMail, itu kita bisa memproteksi website, kita bisa memproteksi mail server. Kita ada FortiSandbox untuk Zero Day. Kita ada FortiManager untuk manage semua produk Fortinet, dan ada FortiGate untuk produk firewall, ada FortiWeb untuk memproteksi aplikasi berbasis web, dan ada FortiAnalyzer untuk logging. Nah, bisa kita lihat di sini juga di dalam tabel ini ada Cloud Security Service Hub yang ada semua produknya FortiGate. Itu bisa yang telah diinstal di dalam Azure. Itu bisa kita menggunakan suatu enkripsi menggunakan IPsec. Semisal data kita ada di kampus atau branch office, kita bisa konekkan ke dalam FortiGate yang berada di Azure dan untuk memproteksi ke dalam web aplikasi server yang ada di Azure. Kita bisa menggunakan IPsec ataupun kita menggunakan SSL VPN untuk remote user. Semisal saat ini kita work from home, kita membutuhkan akses ke server yang berada di kantor ataupun di cloud. Kita bisa menggunakan SSL VPN dan kita bisa memproteksi dengan menggunakan FortiGate. Dengan menggunakan FortiGate kita bisa membatasi user dari mana saja mau kemana saja, dan kita ada logging siapakah yang akan login, ataupun kita bisa melihat traffic data dari user tersebut atau loggingnya. Dan FortiGate sendiri pun dia bisa IPsec ke other cloud yang lain. Dia bisa terintegrasi dan menggunakan, sebenarnya juga jika ada FortiGate di on-premise dan dia ada FortiGate di dalam Azure, itu bisa terkoneksi pula. Nah, ini contohnya seperti saya bicarakan tadi, kita ada suatu FortiGate di on-premise dan ada satu lagi FortiGate di cloud. Nah, FortiGate di dalam on-premise bisa terhubung melalui FortiGate VM yang ada di Azure. Sebenarnya FortiGate on-premise pun bisa saling terhubung ke Microsoft Azure menggunakan VPN Gateway. Ini Cloud Security solusi dari Fortinet. Di sini kita bisa lihat ada workload protection. Workload protection ini kita bisa memitigasi user dengan aplikasi yang berbasis IaaS.
Nah, di sini juga ada web application protection. Kita bisa memprotek suatu aplikasi berbasis web dengan web application protection. Dan ada API protection. API protection ini kita bisa juga mengatur antara Docker dan Kubernetes, kita bisa saling terhubung dan kita bisa protection tersebut dengan menggunakan security policy-nya. Nah, di sini ada cloud visibility dan control. Cloud visibility dan control itu kita bisa melihat atau mengontrol visibility dari sisi user. Kita bisa melihat workload-nya dari cloud itu sendiri, kita bisa melihat user atau yang terkoneksi, kita bisa kontrol. Nah, di sini juga ada advanced threat protection. Nah, di advanced threat protection kita bisa juga mengatur security policy dari mana saja mau ke mana saja. Semisal dari sisi user A mau ke user B, ataupun dari user A hanya bisa akses ke server saja, ataupun user B hanya bisa akses ke user A saja. Seperti itu, dan dia ada juga di situ ada web filter, application control, dan antivirus kita bisa masukkan ke dalam advanced threat protection. Nah, di sini ada automated operation. Automated operation ini kita bisa zero touch deployment. Semisal di bapak-bapak sekalian ada branch baru. Nah, kita hanya membeli produk Fortinet tanpa belum ada konfigurasi, kita kirimkan ke kurir saja yang biasa mengirimkan barang ke arah branch. Setelah sampai di sana, colokkan internet, kita bisa push deployment dari FortiManager. Dan kita juga bisa ada FortiAnalyzer untuk logging ataupun analitik. Nah, di sini ada centralized visibility dan control. Kita bisa juga untuk mencentralize atau centralized visibility dan control hanya bisa dilakukan di HO saja, ataupun istilahnya kita dari branch mau ke dalam branch A ingin ke branch B, tetapi kita bisa mengatur atau visibility ke arah lewat HO. Jadi dari branch A kita atur tidak bisa langsung ke branch A, B, tetapi kita bisa atur langsung melalui HO. Nah, di sini juga ada SaaS dan visibility dan control. Kita bisa mengatur suatu software aplikasi. Misalkan user ingin akses ke dalam Office 365. Kita bisa atur user tersebut hanya menggunakan WAN 1 saja atau ISP 1 saja ke arah Office 365, dan WAN 2 hanya untuk internet. Dan kita juga bisa memproteksi email security. Di sini Private Cloud Security Strategy dia ada 3 pilar, ada native integration, dia ada fabric connector dan automation stitch, dia ada broad protection yang terdiri dari FortiGate, FortiMail, FortiWeb, FortiClient, FortiSandbox. Dia bisa mengatur network segmentasinya dan aplikasi security-nya, dan kita bisa mengatur security connectivity dari sisi Azure-nya sendiri. Dan kita ada manajemen dan automation. Itu ada FortiAnalyzer, FortiManager, dan FortiCASB untuk mengatur kontrol ataupun visibility. Nah, di sini contoh dari fabric connector yang berada di sisi FortiGate. Dia sudah support untuk cloud marketplace seperti ACI, AWS, Azure, NSX maupun GCP. Di sini adalah FortiGate VM portfolio. Saat ini maupun private maupun public kita sudah support untuk VMware, Microsoft, KVM, Cisco, dan OpenStack. Dan public cloud kita sudah support hampir semuanya. Modelnya dari FortiGate VM itu kita ada VM 01, 02, 04, 08, 16, 32, dan unlimited. Dan lisensi kita ada 3, satu perpetual, monthly, dan meter atau pay as you go. Nah, ini adalah fitur dan benefit dari cloud security solusi. Kita available
lisensinya itu bring your own lisensi, pass as you go, untuk scalable cloud workload deployment. Dan kita juga centralize management dan analytic with action enable insight to understand target attack and meet compliance regulasi. Dan kita juga sudah terintegrate broad of security solution to address the entire attack surface. Kita juga sudah support API dan template for programmatic automation dan orchestra. Dan saat ini Fortinet dan Microsoft sudah partner of the year commercial marketplace. Dan salah satunya distributor yang sudah SCP adalah SMI yang mensupport Fortinet dan Microsoft. Oke, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Saya akan coba menggambarkan sedikit tentang cloud security solution. Di sini saya akan coba menjelaskan sedikit tentang tunnel melalui Azure. Di sini ada dua FortiGate. Satu FortiGate on premise dan satu lagi FortiGate yang ada di dalam sisi Azure. Nah, inilah salah satu kelebihan dari FortiGate jika berada atau untuk memaintain atau untuk memonitor analitik traffic dari sisi klien. Di sini ada PC1 dan server 1. Dan di sini juga ini saya salah. Ini bukan Azure. Ini lokal. Ini yang terbalik, ini internet, ini Azure. Dan sini ada PM. Ya. Di sini FortiAP-nya, diterbalik saya. Di sini contohnya ada satu FortiGate yang berada di lokal dan satu FortiGate yang berada di Azure, dan di dalam environment Azure kita ada satu buah server dan satu buah PC1 yang saya gunakan sebagai file sharing misalnya. Nah, dan klien yang ada di sini adalah klien pertama. Klien ini kegunaan security dari sisi Azure yang tadi solusinya, klien ini kalau jika tidak mempunyai security ataupun rules ataupun policy, dia bisa saja melalui internet mengakses ke dalam sisi file server di sini. Tetapi kita tidak bisa melihat traffic ataupun analisa log dari
sisi klien tersebut. Makanya di sini saya tambahkan satu FortiGate. Di sisi lokal, kita bisa konekkan ke dalam FortiGate yang ada di sisi Azure menggunakan IPsec seperti yang saya bilang tadi, ataupun kita bisa menginstal satu buah SSL VPN di dalam FortiGate Azure. Jadi semisal klien ingin connect ke dalam sisi server, dia harus melalui FortiGate yang ada di dalam local gateway mereka, lalu FortiGate tersebut dia akan tunnel ke FortiGate yang ada di Azure. Setelah itu dari FortiGate Azure akan terkoneksi ke dalam sisi server. Bisa juga dia menggunakan, klien tersebut menggunakan SSL VPN. Jadi klien dia connect ke internet, setelah itu dia dapat IP dari SSL VPN dan dia sudah masuk ke FortiGate. Dari FortiGate dia bisa masuk ke dalam sisi server. Saat ini kan banyak kan perusahaan yang bekerja di rumah, kita bisa menggunakan dua solusi ini. Kita bisa menggunakan IPsec antara lokal on-premise ke dalam dan FortiGate yang berada di sisi Azure, ataupun kita bisa menggunakan SSL VPN yang diinstal di dalam FortiGate Azure. Mungkin nanti ada teman saya yang akan demokan tentang SSL VPN. Mungkin nanti akan ada teman saya yang akan mendemokan tentang FortiGate Security Solution menggunakan SSL VPN. Presentasi saya sampai di sini. Terima kasih banyak atas waktunya. Sehat selalu teman-teman. Dan sebelum ada demo, saya akan coba menampilkan sebuah video tentang security solusi dari FortiGate. Kita bisa lihat video tersebut. As businesses move to the cloud, their security needs to scale without compromising on efficiency, agility, and speed. How can you bridge this gap while confidently moving to the cloud? Fortinet's FortiGate gives you the confidence you need. FortiGate's next-generation firewall provides top-rated security for enterprise cloud applications and hybrid environments with protection from a wide range of advanced threats. Available on Azure Marketplace, FortiGate detects and prevents the most sophisticated attacks automatically in minutes, delivering broad advanced threat protection. FortiGate provides next-generation firewall, intrusion prevention, VPN, antivirus, and other essential security functions for your cloud workloads. Combined with industry-leading FortiGuard threat intelligence that has inspected thousands of applications, you can rest assured that known exploits and malware are kept away from your applications. FortiGate is natively integrated with Azure Cloud for seamless security management, supported by secure encrypted connectivity across multiple cloud networks and environments. With easy and intuitive configuration and deployment, FortiGate integrates seamlessly to add a necessary layer of enterprise-grade security for data, applications, and cloud resources. As your infrastructure grows, FortiGate automatically scales to meet the demand, ensuring you always remain protected. With FortiGate on Azure, the confidence you seek is within your reach. Take it. Sign up for a free trial in Azure Marketplace today. You're constantly improving your network. From data center to private cloud, spanning to the public cloud, your goal is increased elasticity and scalability so you can provide all your users with the best experience possible. But the ability to quick changes isn't the only aspect of a great experience. You need to keep all information and applications safe too. And as your network expands, more areas need to be secured. That's why Fortinet offers a cloud security solution that's scalable and segmented. Just like a cloud, the Fortinet Cloud Security Solution expands and contracts alongside your traffic flow, so your data stays protected at all times, no matter how fast you scale. And not only does it protect the perimeter, it uses segmentation to isolate threats and keep sensitive data safe, both inside the cloud and across the hybrid cloud. Whether you're using a private, public, or hybrid cloud,
The Fortinet Cloud Security Solution helps you give your users a great experience by keeping their data secure. Businesses are rapidly adopting cloud computing, taking advantage of its flexibility and speed. Whether consuming SaaS applications, building cloud-native applications, or migrating existing applications to the cloud, finding a security solution that addresses a diverse set of needs is critical. Fortinet Cloud Security Solutions deliver. Get the confidence you need to deploy any application on any cloud supporting any initiative. Fortinet supports all major cloud providers, ensuring that critical assets are secure and that security is manageable. The Fortinet 3-pillar cloud security strategy provides the same level of security across multiple clouds by natively integrating security into the cloud platform, defining security policies for cloud services, and leveraging cloud services for security, ultimately enabling automation of security services. Fortinet provides the industry's broadest set of cloud security products, enabling you to use the same security in the cloud as you have on premises. By using purpose-built security tools in the cloud, you'll save time by leveraging existing skill sets. By managing security across multiple clouds through a single pane of glass, and by automating the security lifecycle management, you can better leverage existing skill sets and accelerate the confidence to deploy applications anywhere. From consuming cloud applications to building applications in the cloud and migrating IT to the cloud, Fortinet Cloud Security Solutions cover the broadest set of use cases, delivering the flexibility and confidence to use the cloud in a way that best serves your business. Halo, selamat siang rekan-rekan semua. Nama saya Bayu Alam Saputra. Terima kasih telah mengikuti acara ini. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan tentang Cloud Security Solution. Oke. Di sini adalah topologi yang akan saya demonstrasikan. Bisa kita lihat di sini adalah network. Misalkan kita contoh ini dari head office, branch, atau dari karyawan yang sebagian besar work from home. Nah, di sini dia terkoneksi ke internet. Lalu di sini ada produk Fortinet kita, yaitu FortiGate, yang telah terdeploy dan terinstall di Microsoft Azure. Dan di dalam Microsoft Azure kita sudah ada server dengan IP 192.168.104. Nah, di sini untuk simulasinya adalah untuk user-user ini kita simulasikan sudah terinstall dengan FortiClient. Lalu dengan metode SSL VPN dengan menggunakan tools FortiClient ini, user-user tersebut akan mengakses server yang ada di Microsoft Azure. Nah, ini adalah deployment SSL VPN dari FortiGate Cloud kita. Nah, di sini untuk pertama itu adalah rekan-rekan bisa melakukan SSL VPN portal. Nah, di sini rekan-rekan bisa menentukan metode apa yang akan digunakan, apakah itu metode full access atau itu web access. Nah, lalu langkah yang kedua adalah create user SSL VPN-nya. Nah, di sini juga kita bisa create user untuk siapa saja yang boleh menggunakan SSL VPN ini, dan juga kita bisa mengelompokkan mereka dalam satu grup. Apakah itu grup IT, apakah itu grup finance atau HR. Nah, untuk yang langkah yang ketiga, SSL VPN setting ini, kalian bisa meng-create IP1 yang digunakan itu berapa, terus port yang akan dipakai itu port berapa. Nah, untuk policy-nya, untuk policy SSL VPN ini, kalian bisa meng-create untuk user SSL VPN ini, hanya diperbolehkan dari mana dia mau tujuannya kemana, dan di situ diperbolehkan atau tidak, atau di situ dia difilter berdasarkan security dari produk Fortinet kita, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah,
Ini untuk tes di SSL VPN kita ini untuk versi OS 6.4.3 itu kita bisa merestrict OS, merestrict firewall atau merestrict antivirus. Contohnya, misalkan untuk Windows 7 tidak diperbolehkan lagi untuk menggunakan VPN. Atau bahkan ada yang masih menggunakan Windows XP untuk menggunakan VPN. Nah, itu kita bisa restrict. Jadi pada saat user itu nanti login menggunakan akun VPN mereka, nanti di sana akan muncul warning. Nah, terus tes yang kedua yang kita lakukan itu adalah tes ping ke server seperti biasa. Nah, nanti untuk tes yang ketiga itu tes web servernya. Baik, di sini saya akan show-kan. Oke, baik. Di sini untuk langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah di SSL VPN portal. Nah, di sini kita bisa menentukan apakah itu full access, tunnel access, atau web access. Nah, untuk full access ini kita gunakan pada saat kita akan menggunakan tools seperti FortiClient ataupun via web access. Nah, untuk web access sendiri ini dipergunakan untuk clientless. Jadi dia yang tidak menggunakan tool seperti FortiClient. Jadi dia hanya akses SSL VPN-nya itu via web browser. Oke. Nah, di sini ada host check itu real time antivirus, firewall, atau enable boot. Nah, di sini apa maksudnya adalah untuk real time antivirus jika klien tersebut tidak mengaktifkan antivirusnya atau jika klien tersebut tidak mengaktifkan firewallnya, maka pada saat dia akan terkoneksi ke VPN itu akan muncul warning. Jadi dia tidak
tidak dapat terkoneksi ke VPN. Oke. Nah, Nah, di sini ada restrict to specify OS version. Nah, di sini kita bisa merestrict untuk OS yang diperbolehkan untuk mengakses VPN via SSL VPN ini. Sebagai contoh, karena di sini saya menggunakan Windows 10, ini saya coba restrict untuk laptop saya, ini saya coba block. Oke. Nah, lalu langkah kedua yaitu kita membuat meng-create user siapa saja yang akan mengakses SSL VPN ini. Di sini saya sudah membuat beberapa user. Di sini ada nama saya sendiri. Oke. To the next. Nah, langkah berikutnya adalah di sini kita menentukan port dan IP yang dipergunakan untuk mengakses SSL VPN yang akan kita pergunakan. Oke. Lalu setelah itu kita membuat policy. Jadi policy ini adalah untuk menentukan jalur dari mana mau kemana, siapa yang boleh pergi dan dia destination-nya kemana. Nah, ini dalam simulasi demonstrasi ini, saya di sini ini destination-nya all, jadi kemana saja yang berada di dalam server Azure itu bisa saya akses. Nah, begitu pula pada create policy ini kita jangan lupa untuk meng-create policy rule kebalikannya. Oke, di sini saya akan contohkan Forti client. Di sini untuk IP public FortiGate kita adalah 20.51.252.54. Nah, di sini tadi kita sudah konfigurasi untuk customize portnya itu adalah 10.443. Oke, di sini saya akan coba login. Oke, ini di yes. Di sini kita bisa lihat jika dari policy VPN-nya untuk Windows 10 itu diblok atau tidak diperbolehkan, maka akan muncul warning seperti yang tampil di layar. Nah, ini untuk Windows 10-nya saya blok. Nah, di sini ada informasi your PC does meet the host checking. Please check your OS version. Nah, ini di sini kita edit. Ini kita allow kembali. Oke. Di sini posisinya karena firewall saya. Jadi bisa untuk menggunakan SSL VPN ini. Oke. Kita coba kembali. Nah, di sini saya sudah bisa login.
tadi saya tidak bisa login karena tadi itu saya menentukan rule jika Windows 10 saya itu tidak bisa mengakses SSL VPN. Nah, di sini ada banyak pilihan, ada Apple Windows 2000 juga ada, Windows 7, 8, 81 dan Windows 10. Oke. Di sini kita akan coba ping ke servernya. Apakah sudah dapat terkoneksi atau belum? Oke, sudah dapat terkoneksi. Dan di server tersebut kami sudah menginstal web service. Coba kita akses. Oke. Kita tunggu. Oke. Di sini kita sudah coba menginstal web service. Ini kita simulasikan sebagai web service. Jadi pada saat kita terkoneksi ke Windows Azure menggunakan SSL VPN yang kita deploy di Windows Azure, kita bisa mengakses network lokal dari server kita yang berada di Azure. Nah, untuk monitoringnya kita bisa lihat di log and report event di VPN event. Nah, di sini kita bisa melihat saya sudah terkoneksi menggunakan SSL VPN ke FortiGate yang berada di Azure. Dan juga di dashboard kita juga bisa membuat widget. Ini kebetulan saya sudah buat juga widgetnya untuk VPN. Ini untuk melihat user-user siapa saja yang sudah terkoneksi ke VPN kita. Baik, seperti itu demonstrasi yang bisa saya informasikan. Terima kasih atas waktunya. Kita kembalikan ke MC. Ya, itu tadi tentunya sudah kita dengarkan bersama pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Ari, sekaligus bukan hanya menyampaikan pemaparan untuk Anda tapi juga didemokan langsung. Terima kasih banyak Pak Bayu dan Pak Ari, luar biasa. Tadi sudah memberikan informasi-informasi seputar tentang Fortinet yang kita tahu nih, penting loh ya. Penting banget biar tetap bisa menjaga tentunya keamanan data dari perusahaan Bapak dan juga Ibu. Nah, kali ini seperti tadi di awal sesi Pak Jonathan juga kita memberikan kesempatan untuk Bapak dan juga Ibu bisa bertanya. Kali ini boleh ya Pak Ari, Pak Bayu, boleh ya? Boleh. Siap menjawab? Siap. Siap dong tentunya. Tapi untuk Bapak dan juga Ibu yang saya melihat dari tadi sudah menyampaikan pertanyaan juga, sudah dibantu juga
dijawab oleh Bapak Aditya ya. Mohon dicek juga tentunya pada kolom Q&A. Terima kasih juga untuk Bapak Aditya yang sudah membantu menjawab. Dan kali ini kita akan masuk ke pertanyaan dari Ibu Debbie. Wah, ini dia pertanyaannya Pak Ari atau Pak Bayu boleh berkenan untuk menjawab. Bagaimana nih kemudahan dalam manajemen penggunaan Microsoft Azure dalam hal keahlian dari SDM dan kecepatannya seberapa tinggi jika jauh dari pusat data atau server dibanding layanan cloud yang sejenis. Silakan Pak Ari mungkin. Mungkin saya coba jawab. Kalau ini sih lebih ke sisi Azure-nya nih. Karena bukan ke security-nya tapi ke layanan cloud-nya, layanan cloud sejenisnya Microsoft Azure. Mungkin nanti bisa ditanyakan, bisa dikirimkan email, ada email, mohon di kolom chat, nanti saya coba tanyakan ke pihak Azure. Begitu sih Mbak. Oke, baik seperti itu. Tidak apa-apa, nanti akan dijawab menyusul ya. Kita simpan dulu ya Ibu Debbie ya untuk pertanyaannya ya. Baiklah. Selanjutnya ini ada pertanyaan juga nih Pak Bayu dan juga Pak Ari dari Bapak Joko Purnomo. Adakah produk load balancer untuk di Azure dari Fortinet? Apabila ada, fitur apa saja yang bisa didapatkan? Ini saya coba jawab lagi. Untuk dari sisi Azure sendiri sih sebenarnya ada dia load balancer. Tetapi di Fortinet pun juga ada produk load balancer. Contohnya seperti kayak FortiWeb untuk bisa kita load balance aplikasi ataupun kita ada FortiADC. Itu juga bisa untuk dipergunakan untuk load balancer. Seperti itu sih Mbak. Baiklah, semoga terjawab Bapak Joko. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Dan berikutnya juga kita memiliki pertanyaan dari Bapak Brian. Pak Ari, wah dipanggil Pak. Terkait security method yang ada pada public cloud kita, ketahui bersama merupakan sharing responsibility. Apa yang menjadi perbedaan secara teknis nih Pak, yang dapat dibeli di marketplace secara langsung atau dari via partner? Saya coba jawab lagi deh. Boleh. Bisa borong nih Mas Bayu. Mas Bayu pendamping aja ya, pendamping ya. Silakan Pak Ari. Dia nanya apa sih perbedaan secara teknis yang dapat dibeli di marketplace langsung ataupun via partner? Sebenarnya sama. Oke. Yang membedakan adalah lisensi. Oh, lisensinya ya, itu yang membedakan ya. Karena pada saat kita membeli atau dari marketplace Azure, itu sebenarnya sama FortiGate VM yang ada seperti biasa kita download ataupun kita install di dalam rekrutmen virtual sendiri gitu. Nah, yang membedakan hanya lisensi sih, itu aja sih Mbak. Oke, jadi lisensinya saja Pak Brian ya yang membedakan. Terjawab ya Pak ya. Terima kasih. Dan berikutnya masih ada pertanyaan nih Pak Ari dari Bapak Yohanes ya. Apakah ada solusi untuk DDoS, link controller dan juga load balancer ini yang bisa bersinergi atau terintegrasi antara Fortinet dan juga Azure? Sebenarnya untuk load, saya coba lagi. Boleh, silakan Pak Ari. Sebenarnya untuk load balancer sendiri, kita kan memang dari Fortinet sudah bisa terintegrasi ke sisi Azure. Baik dari sisi Azure maupun dari sisi Fortinet, sebenarnya dia dari sisi Fortinet sendiri dia mempunyai fitur load balancer juga, dan dari sisi Fortinet juga kalau untuk aplikasi berbasis web kita bisa mempunyai FortiWeb sih. Seperti itu sih. Oke, berarti tersedia ya. Tersedia. Dan juga bisa terintegrasi. Bisa terintegrasi karena kita kan sudah saling terhubung antara si Azure dan Fortinet sudah bisa saling terhubung. Dan kita juga sudah tersedia di marketplace-nya di Azure sendiri. Oh, sudah tersedia tuh di marketplace dari Azure. Nah, ngomongin marketplace, memang ada apa aja nih untuk marketplace Azure, untuk Fortinet di marketplace Azure? Boleh nih, aku belum mendengar suara Pak Bayu ya, boleh ya? Bapak dan juga Ibu, silakan Pak Bayu. Apa aja tuh Fortinet yang layanan Fortinet yang tersedia di marketplace Azure? Untuk produk Fortinet di Azure itu kita ada banyak. Ada salah satunya adalah produk unggulan kita, itu ada FortiGate. Oh, ada FortiGate ya. Ada FortiAnalyzer. FortiAnalyzer. Ada FortiManager juga. Dan ada FortiADC juga. Oh, pokoknya lengkap ya Pak Bayu ya? Ya, lengkap. Lengkap, baiklah seperti itu. Masih pertanyaan juga dari Bapak dan juga Ibu yang sudah hadir dari Pak Asep nih.
Jika ada user membeli unit FortiGate FG101F, jika user mau mengaktifkan load balancernya, produk apa yang harus mereka beli? Silakan. Kalau untuk load balance, terima kasih ini Bapak Asep untuk pertanyaannya. Untuk load balance dari produk Fortinet sendiri itu kita punya yang namanya Forti ADC. Itu untuk load balance dari produk Fortinet kita. Oke, namanya Forti ADC ya. Jadi perlu tambah ADC ya untuk perlu beli itu ya. Ya. Oke, baik. Forti ADC. Terjawab ya Pak ya, Pak Asep. Terima kasih banyak. Baiklah, kalau begitu rasanya juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada kolom Q&A sudah dibantu dijawab ya Pak Ari dan juga Pak Bayu oleh Bapak Aditya. Sekali lagi Bapak dan juga Ibu silakan bisa cek kembali pada kolom Q&A. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ari, Bapak Bayu, sehat selalu yang pastinya. Dan tentunya di sini sesaat lagi jangan kemana-mana dulu. Kita akan masuk tentunya ke sesi berikutnya untuk mempersilahkan Bapak dan juga Ibu dapat mengisi feedback form secara online.